Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati, Ibu Guru SD Negeri 1 Nenggolan. Hari ini saya akan memaparkan modul 1.4 yang saya pelajari selama dalam program Guru Penggerak, yaitu modul 1.4 Budaya Positif. Nah, capaian khusus untuk modul ini adalah bahwasanya untuk memahami CGP harus mengenai konsep positif. Di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, 3 teori motivasi, perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, 5 kebutuhan dasar, dan 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Di mana dalam menerapkan strategi disiplin positif ini, kita memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Nah, budaya positif ataupun ekosistem positif diambil dari contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, di mana seorang pendidik itu dapat melihat bahwasanya kita layaknya sebagai seorang petani, di mana seorang petani itu mengetahui bagaimana memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat ataupun jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Dan ini tertuang dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara pada lampiran 1 pada dasar pendidikan keluarga. Nah, perubahan paradigmanya sama seperti kita sedang mengepalkan tangan, di mana ada A dan B. Kita merobek sebuah kertas dan menyembunyikannya dalam kertas kecil dan menulis sesuatu yang berharga. Nah, cara kita adalah bagaimana cara kita mengetahui apa yang ditulis oleh teman kita tersebut. Apakah kita akan mencoba berbagai cara, dengan membujuknya kah, dengan membentaknya kah, atau dengan mengiming-imingkan sesuatu yang akan diharapkannya jika kita membuka kertas, jika teman kita tersebut membuka tangannya supaya kita tahu. Nah, di sini dapatlah kita mengetahui bahwasanya perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol yang pertama, guru mengontrol murid. Artinya kita membuatnya menjadi mengikuti apa yang kita inginkan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini dapatlah kita bedakan di mana adanya paradigma dan stimulus respon pada teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bagi 2. Jika stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Untuk stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Stimulus respon yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, atau saya tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus yang kelima, pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus yang terakhir, model berpikir menang kalah. Sementara di dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Apakah makna disiplin? Dalam bahasa Latin, disiplin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Dari murid Socrates dan Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini dapat kita lihat misalnya di sekolah, atau ada guru yang ditakuti di sekolah kita, maka siswa akan lebih takut untuk terlambat gara-gara ada guru si A. Bukan gara-gara memang dia sadar tidak terlambat itu bukanlah hal yang baik, begitu. Nah, di sini kita akan melihat adanya teori motivasi perilaku manusia.
Motivasi manusia itu ada 3. Ada 2, yang mana motivasi internal, eksternal, dan tujuan disiplinnya. Untuk motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Contoh, kita sering mengatakan pada siswa, kamu berpakaian rapi besok ya? Iya Bu. Cepat bilangnya iya Bu, tapi tidak dilakukan, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh, kamu besok pakaian rapi ya, biar ibu kasih hadiah, berarti karena ada imbalannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Menghargai diri sendiri berarti di sini dilakukan secara sadar. Contoh dengan kata terlambat. Ada langkah baiknya saya besok tidak terlambat lagi. Saya malu untuk terlambat. Karena dasar dari tercapainya sebuah cita-cita jika kita mulai dengan tidak terlambat. Begitu. Itulah disebut dengan termasuk ke dalam motivasi internal dalam tujuan disiplin positif. Nah, di sini juga Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita untuk merdeka. Merdeka artinya tidak terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dan ini dikhususkan terlebih dahulu untuk diri kita sendiri, untuk diri siswa itu sendiri. Nah, di sini dimulai dari peraturan kelas, di mana kita membuat kesepakatan dengan siswa kita, antara guru dan siswa dengan peserta didik untuk sama-sama melaksanakan apa yang sudah kita sepakati, sehingga menjadi keyakinan kelas. Kalau dari dasarnya peraturan kelas tidak kita laksanakan, atau misalnya kita buat kemudian kita langgar, maka keyakinan kelas itu tidak akan terjadi, sehingga lingkungan positif juga tidak akan terjadi. Terlebih lagi tidak menjadi budaya positif yang akan membawa kita untuk di masa mendatang. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Di sini ada 3 pertanyaan, yang mana mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kita pakai helm bukan hanya untuk menghindari hukuman, melainkan untuk keselamatan diri sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak? Paling banyak dengan jarak 1,5 meter. Itu juga tujuannya untuk keselamatan diri kita sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu juga supaya kita menyadari alangkah tidak baiknya ketika kita ketinggalan materi dari pelatihan tersebut. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kita kembali ke nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi untuk siswa, saya sudah coba untuk mengingatkan mereka apa keyakinan kelas yang sudah kita dapat, yang sudah kita sepakati, dan itu dilakukan secara bersama. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, Bapak Ibu, di sini dapat kita lihat manalah yang merupakan keyakinan kelas. Di sini ada dari TK Dharma dan kesepakatan kelas untuk sekolah SD. Keyakinan kelas artinya berarti sama-sama kita laksanakan. Dimulai dari datang tepat waktu, mengucapkan salam, kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang bersemangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itulah contoh dari keyakinan kelasnya. Nah, kegiatan keyakinan kelas ini di sini pendalamannya. Jika dia hormat, dia akan terlihat berperilaku hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan, mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan.
diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, peraturan ini dan di kolom sebelah keyakinan kelas nilai kebajikan yang dituju. Peraturan yang pertama, selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Nah, menurut Bapak dan Ibu, ini keyakinan kelas apakah yang bisa dapat kita lihat? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah ada motivasinya? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Dapat kita simpulkan bahwanya untuk inilah keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kita mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita menghormati diri sendiri dan orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti nilai kebajikan yang mau kita tanamkan adalah menghormati orang lain dan berkomitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti untuk keselamatan siswa itu sendiri dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya adalah kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Berarti kita di sini melatih kesabaran diri sendiri dan juga menghormati orang lain. Menggunakan masker. Tujuan nilai kebajikannya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikannya adalah keselamatan dan keamanan. Dihukum oleh penghargaan. Ini ada 5. Pengaruh jangka pendek, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini dia. Hukuman atau konsekuensinya dari tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu. Mencatat 100 kali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kita akan lihat nanti. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak menggunakan sepatu harian sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihat dia hukuman atau konsekuensi. Inilah dia. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Itu termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu merupakan hukuman. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi sebagai berikut yang disadur dari Restitution di Negosiasi The 5 Position of Control dari Yayasan Pendidikan Luhur 2005. Di mana perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi dapat kita lihat. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Konsekuensi hukumannya yang kedua, membuat anak sakit fisik atau hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Hukumannya anak membenci kedisiplinan. Itu kita hukum, maka anak akan benci disiplin. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kalau hukumannya secara paksaan, maka konsekuensinya stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu akan menjadi konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk
itu akan berubah menjadi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, maka anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ada rasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai dalam hukuman, maka dalam konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia, di mana yang kita ketahui, cinta kasih diterima, ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini yang paling dasar dan sifat seorang manusia. Nah, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dengan dan senang menyanyi. Nah, kebutuhan apakah ini? Kebutuhan kesenangankah? Kebutuhan bernyanyi, kebutuhan kesenangan, kebutuhan cinta kasih, dan lain sebagainya. Ini ada 4 contohnya. Di sini akan lihat lebih lanjut. Inilah dia, di mana 5 posisi kontrol itu ada 5. Kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara 5 posisi kontrol ini, seharusnya dan sebaiknya yang kita lakukan sebagai manajer. Karena kalau kita sebagai penghukum, guru berbuat, guru berkata, hasilnya akan begini, kaitan dengan dunia, murid berkata, dan dampaknya. Pada umumnya yang sering terjadi adalah kita sebagai penghukum, ya, sehingga siswa tersebut akan terus mengulangi. Bisa jadi karena mungkin dia di rumah merasa rendah, tidak dihargai, namun jadi di sekolah dia akan istilahnya mencari perhatian kita. Nah, itu jika kita sebagai penghukum. Dalam paradigma Ki Raja Dewantara, kita diharapkan atau sebaiknya kita sebagai posisi kontrol manager, di mana motivasinya identitas berhasil sukses, siswa tersebut menghargai dirinya sendiri dengan mengontrol dirinya. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya, siswa akan menjadi menguatkan diri. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini ada diskusi kita, di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif, bagaimana perasaan Anda, di mana posisi Anda saat ini, bagaimana perasaan Anda saat ini. Setelah kita ketahui, memang alangkah baiknya kita sebagai posisi kontrol manager. Kita mengajak anak tersebut menunjukkan kesalahannya, kemudian kita bawa dia kembali untuk memperbaiki kesalahannya agar dia dapat kembali ke lingkungannya menjadi manusia yang lebih baik. Di sini kita akan belajar tentang nada suara. Apa yang tersampaikan dari sebuah pesan, kata-kata itu 10%. Nada suara itu 35%. Nonverbal bahasa tubuh itu 55%. Lanjut, Dik. Nah, apa yang kamu mau? Dari nada bahasa kita pun kita dapat ketahui kita sebagai pengontrol untuk posisi manajer kah, penghukum kah, sehingga pembuat rasa bersalah kah, tergantung nada bahasa kita. Apa yang kamu mau? Atau apa kamu mau? Nah, gitu. Lanjut. Apa yang sedang kamu kerjakan? Kita mengucapkan ini didukung juga dengan ekspresi. Terkadang saya sendiri kalau misalnya lagi melihat siswa itu yang bertingkah, apa yang sedang kamu kerjakan, untuk masih lembut. Tapi ketika kita menyatakannya, apa yang sedang kamu kerjakan, tapi kita sambil melotot, berarti sudah beda lagi. Dengan nada kita sudah makin naik, kemudian ekspresi juga menyatakan bahwasanya kita sedang marah.
Kapan saya bisa mengharapkan ini selesai? Ini juga bisa kita jadikan sebagai 5 posisi kontrol, di mana perkataan kita harus sejalan dengan ekspresi wajah kita. Lanjut. Oke, kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Itu ciri yang ke-8. Ciri yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini kita ciri-ciri restitusi itu untuk memperbaiki hubungan, mengembalikan siswa ke dalam kelompoknya menjadi lebih baik lagi. Nah, dalam segitiga restitusi ini, dia dimulai dari bagian luar. Bagian luar, jika kita melihat siswa itu berbuat salah, kita pasti punya pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nilai apa yang telah kita sepakati? Itu akan menjadi dalam validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, sehingga terciptalah segitiga restitusi. Nah, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Pada sistem yang ini, kita sering, kenapa kamu baru begitu? Enggak aku Bu, dianya duluan. Nah, namun jika kita katakan, saya tidak tertarik dengan siapa duluan, siapa belakangan. Saya lebih tertarik bagaimana cara kamu berdua menyelesaikan masalah. Nah, itu dia. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini bisa kita tanyakan pada siswa, apalagi yang malas. Dia kemudian akan berpikir, lambat laun akan berpikir, oh iya, benar yang dikatakan oleh guruku. Ternyata aku tidak bisa seperti ini terus. Jika kita memberi pandangan-pandangan ke depannya. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Untuk menanyakan keyakinan, murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kewajiban yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah ataupun di kelas kita, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu untuk menanyakan keyakinan. Jadi kita tadi sudah pertama validasi ke tindakan salah, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga, nah di sini kita akan coba mengintervensi selama 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ini bisa kita tanyakan pada siswa. Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Pasti tentu siswa itu mengatakan tidak, Bu. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu inginkan pada keyakinan kelas kita? Jadi kita mengingatkan dia untuk tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati.
Lanjut. Oke. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang keyakinan kelas tuh yang masuk tadi yang tadi. Yang terakhir ya, terakhir. Oh. Segitiga restitusi tadi. Segitiga. Oh, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan?